Oke. Jadi ada yang namanya SIKARS. SIKARS ini miliknya KARS, ya. Servernya ada di KARS, datanya di KARS. Tapi rumah sakit begitu mau berurusan dengan KARS pasti masuk di sini. Sudah terlihat slide-nya? Sudah dokter, silakan. Oke. Oke, jadi tadi di ujung kalimat kan saya bilang pemanfaatan teknologi dalam pengendalian pemakaian antimikroba. Nah, ini pun kita khususkan aja antibiotik sebenarnya, oke? Nah, jadi di sini tidak usah. Oke. Asesor internal rumah sakit bertugas memastikan terlaksananya implementasi regulasi. Semua sudah sepakat, ya kan? Pengendalian penggunaan antimikroba, dalam hal ini kita khususkan dulu antibiotik, ada dua macam. Tadi saya bilang, bisa secara prospektif, ada retrospektif. Retrospektif saya sudah cerita tadi, ya. Sekarang kita harus maju ke prospektif. Nah, tadi juga dimulai, kalau yang ngomongnya monitoring, itu prospektif. Kalau retrospektif itu barang udah kejadian itu evaluasi, ya. Pendekatan retrospektif. Nah, saya ulang lagi ya, nggak apa-apa ini tadi, kan dibagi dua judul. Jadi 10 ini harus jalan. 1, buat kebijakan penggunaan antimikroba, dalam hal ini antibiotik. Oke. 2, buat panduan penggunaan antimikroba, dalam hal ini antibiotik. Jadi ada kebijakan, ada panduan. Oke. Buat antibiogram rumah sakit setiap tahun. Nah, ini mungkin pada awal belum punya kan, tapi harus buat ini. Nggak boleh lagi ada alasan rumah sakit, kami nggak punya lab mikro, kami nggak punya ahli mikro. Karena spesialis patologi klinik bisa mengerjakan ini dalam batas-batas tertentu. Jadi bisa. Sosialisasikan kebijakan dan panduan kepada seluruh staf. Jadi harus tahu dulu. Nggak boleh tiba-tiba ada larangan ngambek lagi dokternya. Buat komitmen pelaksanaan dengan seluruh staf. Ini yang penting. Nah, yang ke-6 baru lakukan monitoring penggunaan antimikroba antibiotik. Ini kan, ya. Lakukan evaluasi penggunaan antimikroba. Salah ini. Retrospektif sebenarnya yang merah yang evaluasi. Kalau monitoring itu kalau di prospektif ini salah kasih warna ya. Ada 2 evaluasi yaitu kuantitatif kualitatif sudah saya kasih lihat tadi. Sosialisasikan hasil audit kuantitatif dan kualitatif. Buat komitmen lanjutan untuk perbaikan. Ini retrospektif. Berarti kita setelah 3 bulan kasih lihat dokter. Dok, ini dok pola penggunaan antibiotik teman-teman nih. Nggak usah langsung pribadi, nanti bisa ngambek repot lagi. Per kelompok aja. Kelompok bedah, kelompok anak, kelompok penyakit dalam, ya gitu. Kemudian, nah ini pendekatan prospektif, ya. Menerapkan antibiotik stewardship program ASP atau PGA. Udah itu kalau mau prospektif. Jadi lakukan pengendalian persepan antibiotik. Jadi dari mulai resep sudah kita kendalikan, bukan sudah jadi obat, ya sudah dipakai. Ya itu kan dari retrospektif. Semua resep dokter harus dilakukan screening. Nah itu tadi kan saya sudah kasih gambar di depan ya. Jadi ini nyambung cocok nih. Jadi semua resep di screening. Resep dibagi menjadi 3 kelompok, A, W, atau RE. Ya, tadi bisa. Kalau A bisa langsung dilayani, kalau W harus dievaluasi dulu, kalau RE dievaluasi dulu. Oke. Nah ini dia gambarnya. Ya, diulang lagi. Jadi A, W, RE. Setiap rumah sakit harus punya daftarnya ini. Beda-beda daftarnya bisa. Ya. Nah, sekarang kita langsung pemanfaatan IT. Jadi memang IT lah yang bisa membantu. Tadi kita udah bilang kan, kalau pengendalian yang kuat itu adalah forcing function. Jadi ada 4 hal. Persepan elektronik, kalau Anda belum masuk ke elektronik medical record susah. Atau persepannya aja dulu, persepan elektronik. Kemudian rekam medis elektronik, pembuatan antibiogram. Tapi jangan sampai salah satu nggak bisa, Anda anggap nggak bisa semua, enggak. Ya, nggak bisa rekam elektronik belum, persepan elektronik bisa, pembuatan antibiogram bisa, evaluasi kuantitatif dan kualitatif pasti bisa. Mari, ini semua pakai IT semua nih. Nah ini tadi gambar, ya kita akan menggunakan forcing function. Jadi dokter itu boleh ngeresepin apa aja, tapi mentok. Sama dengan rumah sakit kalau pesan obat ke farmasi, ke apa namanya itu
distributor, kalau udah 2 bulan nggak bayar lewat 45 hari, nggak bisa. Dia jawabnya nggak bisa dok, sistem. Orangnya begitu kan. Nah itulah, itu penderitaannya orang manajemen kan. Obat dokternya minta, pas begitu dipesan terpaksa ganti anu lagi distributor yang lain. Nah mereka sudah menggunakan 45 hari waktunya. Dok nggak bisa dok, di blok. Nah, ini itu dia. Jadi gitu juga nanti sama dokter kita, blok aja ya. Nah ini audit sama. Ini audit ini semua menggunakan IT. Nah, kita KARS sudah menyediakan SIRSA, Sistem Informasi Rumah Sakit ala KARS, aplikasi IT untuk EMR di rumah sakit. Itu yang di basicnya, yang nanti pengembangannya silakan di rumah sakit lagi. Okay. Ya ini saya ulang sedikit. IT yang disediakan, sistem IT yang disediakan oleh KARS, karena kebetulan memang saya kepalanya IT ya, jadi tahu nih ya di kerjaan saya. Oke, jadi ada yang namanya SIKARS. SIKARS ini miliknya KARS, ya, servernya ada di KARS, datanya di KARS. Tapi rumah sakit begitu mau berurusan dengan KARS pasti masuk di sini. Dikasih nomor akun, mau bimbingan, mau survei, mau simulasi dan sebagainya. Nah di rumah sakit kita kasih juga dari KARS gratis sekarang ini per Januari 2020 sorry 2020. Dulu kan ada istilah 2 model, bisa berbayar ada yang gratis, yang berbayar lebih komplit. Sekarang semua komplit tapi gratis. Sismadak, datanya tersimpan di server rumah sakit, tapi data itu sebulan sekali disinkronkan ke sini. Ya, data mutu, data laporan IKP, ya, data profil rumah sakit. Nah, sedangkan asesor internal tadi tetap ini. Kemudian kita juga memberikan SIRSAK nih yang kita mau ngomong, yaitu Electronic Medical Record. Nanti dia masuk, ini cuma di rumah sakit, masuk ke sini, dari sini ke sini juga. Nah ini dia SIRSAK ya, oke. Jadi kalau Anda sudah menggunakan Electronic Medical Record, ini fiturnya, Anda bisa mencatat. Saya lupa kasih merah, ini dia nih. Pemberian resep obat yang terintegrasi dengan inventory obat, kemudian pencetakan resep obat oleh bagian apotek, ini semua ada ini di sini nih ya. Ada pencatatan pasien. Nah, ini gunanya buat kualitatif nanti. Dilihat di CPPT dia dapat obat ini, apa penyakitnya, benar nggak ini? Gitu ya. Oke. Oke lah, ini si orang IT punya urusan. Jadi SIRSAK menyediakan database kelebihannya untuk kemudahan asesmen dan asuhan. Ya, ada database dalam itu. SIRSAK dimodifikasi dan digunakan di rumah sakit darurat COVID sudah dengan nama BCare. Kemudian ini juga di rumah sakit Angkatan Laut Ramlan itu bagus. Saya sampai hari ini masih kontak karena ini kerjasama dengan KARS ya, diperluas. Ini contoh-contohnya. Nah ini yang di Wisma Atlet. Ya, ini sekarang yang mengerjakan adalah Dr. Diurman Gea yang konsultan kita dari BINUS dulu. Sekarang dia dipakai oleh Kemkes untuk bikin ini. Oke. Nah, di sini kan ada resep. Ya, resep ada. Jadi gampang urusnya. Nah, kemudian kita kasih lihat lagi. Ini resepnya ya. Ini resepnya nih. Oke. Ini yang di BCare. Jadi sehingga obat itu tercatat. Ya, tulisan jelek udah nggak mempengaruhi lagi. Kemudian yang di Ramlan, tampilan data pasien di RSTNI Dr. Ramlan. Sama, ya, ada keperawatan, alat medis, penunjang, ini CPPT-nya, dan kemudian juga ada ini, farmasi, ini resep. Ya, ini pasien, ini resep pulang, ini resep siapa yang membuat dokter ini, ya, nah, penyakit dalam, apa obatnya dikasih, ini resepnya. Sehingga ini bisa kita blok di sini. Kalau dia buat resep yang tidak pantas buat pasien itu, khusus antibiotik ya, maka nggak bisa dikasih tahu, tidak bisa. Nah, itu yang disebut dengan forcing function ya ini. Nah, kemudian untuk antibiogram juga sudah ada bantuan IT dari WHO. WHO mengeluarkan namanya WHO Net ya. Jadi nggak susah membuat antibiogram, gampang. Semua pemeriksaan masukkan ke situ, nanti dia akan keluar ininya. Ya namanya WHO Net. Inilah IT ya. Ini lihat nih dokumentasi. WHO Net is a window based
database. Jadi Windows nih ya, database untuk software developed for management of microbiology laboratory data and the analysis of antimicrobial susceptibility test result. Jadi ini WHO Net. Ya, ini gratis lagi tinggal belajar. Pelatihannya bisa. Nah, ini contoh kita melakukan DDD ya. Mungkin waktunya singkat, kita nggak usah terlalu dalam. Jadi DDD itu adalah jumlah pemakaian satu jenis obat, ya tidak digabung satu jenis ya. Kalau AMPI dengan AMPI gabung nih, Safety sendiri. Dibagi dengan hari rawat ya. Nah, jadi angkanya itu sudah rasio. Nggak bisa lagi bilang pasien saya banyak, pasien saya operasi. Nah, ini untuk pencatatan tadi, ini kalau pakai IT udah lebih mudah. Ya. Nah, kalau ini yang untuk kualitatif Kaizen tadi, ini juga kalau dikerjakan secara manual repot ya, sakit kepala. Tapi kalau pakai IT mudah. Nah ini nih, form-form ini nih kalau isikan ke IT tinggal isi jumlah sendiri. Nah ternyata ada seorang dokter di Jakarta itu, Dokter Ronald namanya, teman saya penyakit dalam, dia bikin nih sekarang ya, namanya RASPRO. Ini aplikasi gratis, buka aja di web nanti. Best Practice Antimicrobial Stewardship, RASPRO Study Group dia bikin. Jadi dia cukup katanya pasien itu menjawab 10 pertanyaan, nggak sampai makan 1 menit, iya atau tidak, ya tidak itu, akhirnya ketemu antibiotik mana yang mau dikasih. Nah tergantung daftar yang ada di rumah sakit itu. Jadi kalau dia punya daftar antibiotik karena pasiennya. Jadi beda pasien muda dengan pasien tua. Pasien yang sudah pernah dirawat dalam 3 bulan terakhir beda. Pasien yang DM. Jadi kalau ada pasien ya, ini sistitis, ya muda dengan tua beda obatnya. Ya kalau yang tua mungkin dia udah harus yang level 2. Kalau yang muda level 1. Yang sudah dalam 3 bulan terakhir bolak-balik masuk rumah sakit. Nah lain lagi. Ini udah ya. Jadi ini RASPRO namanya. Nah akhirnya kita, oh ini saya sudah ya nggak usah. Jadi kita kasih lihat ini. Jadi sama secara